Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdi Amaliansyah dari kelas Mekatronika semester 7A pagi. Di sini saya akan menjelaskan pembuatan dan komponen apa yang digunakan untuk pembuatan dalam matkul DCS dengan dosen pengajar yaitu Pak Diono. Saya dari kelompok 4 sebagai ketua dan ada 2 rekan anggota saya yaitu Gary Bulus dan juga Muhammad Wahyu sebagai anggota. Ada beberapa komponen yang kami gunakan, di mana HMI kami menggunakan VS Basic. Selanjutnya untuk database kami menggunakan Excel. Untuk busnya atau BUS itu kami menggunakan Ethernet. Main PLC-nya kami FX5U, PLC slave 1 pakai FX5U dan PLC slave 2 M241. Dan adapun sequence program yang bakal kami rancang yaitu lampu merah nyala selama 3 detik. Setelah 3 detik akan mengaktifkan lampu hijau blink. Di sini mengartikan bahwa lampu merah akan tetap hidup setelah 3 detik dan akan mengaktifkan lampu hijau bling-bling. Oke. Sebelum kami membuat ini, kami menginstal aplikasinya terlebih dahulu. Untuk aplikasinya, pertama ada GXWorks 3, lalu ada Machine Expert, ini Machine Expert, kemudian ada Visual Basic, lalu ada kita pakai Microsoft Excel untuk database-nya. Nah, oke, saya akan menjelaskan bagaimana programnya yang bakal dibuat menggunakan FX5U, yaitu menggunakan aplikasi GXWorks 3. Nah, ini adalah program jadinya yang bakal kami buat. Sebelum itu kita akan membacakan soalnya, yaitu lampu merah menyala selama 3 detik dan setelah 3 detik akan mengaktifkan lampu hijau blink tanpa mematikan lampu merah. Nah, untuk programnya seperti ini. Ini label-labelnya bisa diambil di bagian atas, kolom atas ini terdapat banyak label, simbol-simbolnya. Di sini kita akan membuat NO sebagai push button on yang beralamatkan X0 dan push button off NC yang beralamatkan X1. Dan outputnya itu pertama kita akan membuat M0. M0 ini sebagai apa? M0 adalah memori untuk mengunci agar program berjalan. Nah, apabila M0-nya terdapat aliran, maka di sini akan aktif dan sini akan mengunci. Karena ini NC, maka akan terhubung terus-menerus. Selanjutnya dia akan mengaktifkan lampu merah Y1 dan akan menghitung timer selama K30. K30 ini adalah 3 detik. Selanjutnya, apabila T0 ini adalah alamat. Nah, dan apabila setelah menghitung 3 detik, T0 ini akan aktif dan membuat input pada T0 akan aktif dan akan menghubungkan ke T1 K5. Nah, K5 berarti otomatis 0,5 detik. Nah, setelah T1 menghitung selama 0,5, maka T1 input akan aktif dan menghitung T2 selama K5 atau 0,5 detik. Dan T2 akan aktif untuk mereset T1 agar sistem ini berjalan secara blink. Dan T1 tadi juga akan menghidupkan lampu hijau. Oke, kita akan simulasikan. Pertama kita ke convert dan reboot all dan oke. Ya, tunggu. Selanjutnya kita debug, simulation dan start simulation. Oke. Setelah dari write menjadi read monitor,
Maka di sini di push button on kita akan debug dan modify value. Nah, karena push button on ini bukan push button deturn, maka jika kita loss dia akan jika kita tekan dan kita loss, dia akan bernilai 0. Dari 1 menjadi 0. Maka inilah hasil simulasi programnya. Lampu hijau akan bling-bling, lampu merah akan aktif. Dan ini kenapa menghitung hijau mati hidup karena timer T0 telah selesai menghitung. Lanjut, untuk mematikan kita akan mengaktifkan push button on. Dan sama, karena push button off ini tidak deturn, maka yang berawal nilai 1 menjadi 0. Oke. Seperti ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Untuk UI di sini kami menggunakan aplikasi Visual Studio Basic. Perancangan kami di mana kami di sini menempatkan push button on dan push button off. Lalu ada indikator lampu merah hidup dan lampu hijau hidup. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya ada database, di mana di database ini terdapat ada push button, indikator, dan timer. Di mana push buttonnya itu terdiri dari 2, merah dan hijau. Indikatornya begitu juga, merah dan hijau. Di mana ketika push button merah menyala setelah 3 detik, indikator warna hijau akan menyala selama 0,5 detik, tetapi merahnya tetap menyala. Di mana timernya ini akan mendeteksi secara real time. Kaku.